Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aryani, moderator dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Kurs Valuta Asing. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Mega Tanjung Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama, Siska R. Viasari, Umi Apriliana Sari, Muhammad Asnan Rosidi, Bella Aryani, dan Sania Reihana Putri. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang materi pertama. A. Sejarah sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu mulai perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Khusus perkembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut. 1. Standar emas tahun 1821 sampai 1914. 1 on emas 20,67 US dollar. Maka kurs dolar AS dengan pound sama dengan 20,67 US dollar atau 4,2474 sama dengan 4,86656 US dollar. 2. Periode Perang Dunia 1918 sampai 1940. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi ekonomi negara-negara kolonialis atau kapitalis semakin hancur. Krisis ekonomis kapitalis 1930-an pemicu Perang Dunia Kedua karena mereka saling berebut koloni-koloni yang menghasilkan bahan mentah. 3. Persetujuan Bretton Woods tahun 1945 sampai 1971. Negara-negara bekas kolonialis atau negara harus mematok nilai tukarnya dengan US dollar. Negara-negara kapitalis membentuk lembaga keuangan internasional, International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Tujuannya menyelamatkan ekonomi ex-negara-negara kolonialis kapitalis yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Menetapkan US dollar sebagai standar sistem moneter internasional berlaku kurs tetap semua. 4. Sistem kurs mengambang 1971 sampai sekarang. Kekuatan ekonomi AS rapuh, US dollar tidak mampu dijadikan patokan nilai tukar. 5. Sistem moneter Eropa, anggota 12 negara. Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Tujuannya membuat benteng pertahanan terhadap persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Nilai tukar negara anggota tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25%. 6. Eurocurrencies dipandang sebagai jenis mata uang. Nyataannya adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositkan di negara lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi kurs mata uang. Selain faktor fundamental, faktor non-ekonomi juga berperan dalam mempengaruhi kurs, terutama dalam jangka pendek. Yang berikut adalah 7 faktor penentu nilai tukar. Yang pertama, inflasi. Biasanya negara dalam inflasi rendah akan melihat nilai tukar mereka terdepresiasi. Inflasi domestik yang rendah membuat barang-barang mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Sebaliknya, negara-negara dengan inflasi tinggi akan melihat mata uang karena terdepresiasi karena produk mereka kurang kompetitif. Yang kedua, suku bunga. Tingkat bunga domestik yang tinggi relatif terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama ke pasar surat utang. Masuknya modal asing dan menyebabkan nilai tukar terapresiasi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung menyebabkan nilai tukar terdepresiasi.
Yang ketiga yaitu neraca perdagangan. Perdagangan internasional membutuhkan pembayaran. Pembayaran ini melibatkan pertukaran mata uang. Oleh karena itu, neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Jika ekspor melebihi impor atau surplus perdagangan, permintaan untuk mata uang domestik meningkat. Akibatnya, mata uang domestik terapresiasi. Sebaliknya, ketika ekonomi domestik mengalami defisit perdagangan atau impor melebihi ekspor, nilai tukar akan cenderung terdepresiasi. Yang keempat, utang pemerintah. Ketika nilai utang pemerintah tinggi, ini meningkatkan resiko gagal bayar. Semakin tinggi resiko gagal bayar, semakin besar kemungkinan modal asing akan meninggalkan negara tersebut. Jika mengarah ke pelarian modal, ini dapat menyebabkan depresiasi tajam mata uang negara. Yang kelima, spekulasi. Selain menyebabkan kurs mata uang menjadi lebih fluktuatif, kegiatan spekulatif juga dapat memperkuat dampak pelarian modal dari suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar yang selanjutnya yaitu 6. Risiko politik. Politik yang stabil menjaga iklim investasi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang diambil. Dengan iklim investasi yang sehat, investor menjadi lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya. Sebaliknya, gejolak politik dapat merusak kepercayaan investor dan dapat menyebabkan pelarian modal dalam jumlah besar. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan ekonomi. Investor asing biasanya akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kinerja ekonomi yang kuat menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih besar dan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya. Aliran modal positif mendorong apresiasi nilai mata uang negara tersebut. C. Mekanisme dan transaksi valuta asing. 1. Mekanisme dalam valuta asing. Mekanisme pasar valuta asing yang sesungguhnya tidak jauh beda dengan mekanisme pasar secara umum. Yang membedakan adalah jangkauan pasar tidak hanya sekitar pasar secara umum, tetapi yang membedakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, juga disebabkan keadaan perekonomian global. Permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing dapat menjadi titik acuan dalam menentukan nilai tukar atau kurs. Perubahan dari setiap nilai kurs walaupun perubahan itu tidak terlalu signifikan. Pasar valuta asing saat ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga yang dikeluarkan oleh The Fed. Hal ini mengakibatkan perubahan nilai tukar mata uang negara-negara lain menjadi turun dengan drastis, terutama nilai rupiah. Ini dikarenakan nilai tukar rupiah terpaku pada pergerakan indeks dolar dan suku bunga. Selain itu, ketika mata uang dolar naik menyebabkan permintaan akan dolar ikut naik dan membuat nilai rupiah semakin turun. Yang kedua yaitu transaksi valuta asing. Pasar falas menyediakan sarana fisik dan institusi untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing, sehingga dalam hal ini terdapat beberapa transaksi-transaksi valuta asing yang terjadi di pasar falas, di antaranya 1. Transaction spot atau transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam prakteknya, transaksi spot akan diselesaikan pada 2 hari kerja berikutnya. Penyerahan dana dalam transaksi spot dapat dilakukan dengan cara cash, tomorrow, dan spot. Yang kedua yaitu forward transaction atau transaksi berjangka. Transaksi forward merupakan transaksi valuta asing dengan menyerahkan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Yang ketiga yaitu swap transaction, merupakan transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan dengan bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umumnya adalah spot terhadap forward. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan Bank Indonesia atau disebut dengan reswap. 4. Option transaction. Option transaction yakni kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Transaksi yang terjadi di pasar valuta asing dapat dibedakan dalam pasar yakni antara
bank atau wholesale market, dan klien atau retail market.